pagi, shalom untuk kita semua, baik pelayan-pelayan Tuhan yang ada di gereja maupun Bapak Ibu Saudara yang mengikuti tayangan ini secara langsung dari rumah. Syukur oleh anugerah Tuhan kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan sampai dengan hari ini. Saudara, ada satu kabar gembira bagi kita semua bahwa wilayah Temanggung khususnya sudah mengizinkan untuk tempat-tempat ibadah melaksanakan kegiatannya, ya tentu dengan protokol-protokol kesehatan dan juga dengan mekanisme yang harus diatur. Tadi malam saya mendapatkan kabar dari pengurus Badan Gereja-gereja Sekabupaten Temanggung menindaklanjuti dari keputusan gugus tugas COVID di wilayah Kabupaten Temanggung. Dan kabar gembiranya adalah bahwa gereja-gereja Tuhan sudah bisa beribadah kembali, berkumpul bersama. Tetapi karena infonya baru tadi malam kami terima, maka kita akan bisa beribadah bersama-sama minggu depan. Ya, jadi ibadah akan kembali seperti biasa jam 7 pagi dan jam setengah 5 sore. Tapi jangan khawatir bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di luar kota, karena kami akan tetap men-streamingkan acara ibadah kita khususnya di ibadah pagi, sehingga walaupun saudara ada di luar kota dan tidak bisa pulang ke Temanggung, saudara masih bisa beribadah bersama-sama, khususnya bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di Jogja, Semarang, Bali, Kupang, dan di tempat-tempat lain, di Malang dan sebagainya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini juga perjamuan kudus kita
putuskan untuk diundur minggu depan, ya, sekalian ibadah perdana. Tetapi saudara, di surat yang diberikan oleh gugus tugas COVID wilayah Temanggung, kita diminta untuk berdoa supaya sampai dengan tanggal 19 Juni ini, kalau tidak ada penambahan kasus COVID di wilayah Kabupaten Temanggung, maka ibadah tetap bisa dilakukan kembali, ya, tetap terus bisa dilakukan secara bersama-sama. Tetapi jika setelah tanggal 19 itu ada penambahan pasien yang signifikan, maka dengan terpaksa kembali kepada ibadah secara daring atau secara online. Oleh karena itu, beberapa hari ini mari saudara, dalam doa-doa pribadi saudara di bawah mendoakan khususnya untuk Kabupaten Temanggung yang kita kasihi. Karena banyak sekali curhatan-curhatan dari jemaat-jemaat Tuhan sudah rasanya pengen untuk bisa beribadah bersama-sama. Dan puji Tuhan, kita akan mulai minggu depan untuk berkumpul bersama di ibadah baik pagi maupun ibadah sore hari. Dan kalau tadi Bapak Ibu Saudara perhatikan, para pelayan-pelayannya juga menggunakan face shield ya, untuk protokol kesehatan, yaitu akan kita lakukan setiap hari Minggu. Tetapi mohon maaf kalau saya tidak bisa menggunakan hal itu, tetap karena sulit nanti untuk berkomunikasi. Tetapi jangan khawatir bahwa mikrofon yang dipakai setiap pelayan-pelayan Tuhan sudah punya bantalan sendiri-sendiri, ya, jadi dipastikan steril. Dan gereja kita pun dalam minggu ini akan kita bersihkan, kita semprot disinfektan supaya minggu depan ketika jemaat Tuhan berkumpul bersama-sama kita bisa nyaman, ya. Kita menuju kepada keadaan new normal, ya, keadaan yang mungkin sedikit, bahkan tidak hanya sedikit, banyak sekali berbeda dengan kebiasaan-kebiasaan yang dulu kita lakukan. Kita tidak berjabat tangan, kita menjaga jarak, harus rajin cuci tangan dan lain sebagainya. Tetapi saya rasa itu memang harus dilakukan untuk meredam laju perkembangan virus COVID ini. Dan kita terus berdoa agar vaksin bisa ditemukan. Kalau vaksinnya sudah bisa ditemukan, saya percaya kondisinya bisa normal kembali. Baik Bapak Ibu, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan yang saya kasihi, pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana kita menguasai lidah kita. Saudara, kita tahu bahwa lidah kita ini, saudara, bisa memberikan dampak yang baik bagi hidup kita, tetapi sekaligus juga bisa memberikan pengaruh yang buruk bagi hidup kita. Oleh karena itu penting bagi kita untuk bisa menggunakan lidah kita dengan bijaksana. Oleh karena itu judul renungan kita, saya akan berjudul menguasai lidah saat mengalami masalah. Kita tidak memungkiri bahwa ketika kita sedang mengalami keadaan emosi karena banyak masalah yang kita hadapi, seringkali kontrol dalam diri kita menjadi sedikit lemah. Tidak jarang dari kita akhirnya mengeluarkan kalimat-kalimat yang seharusnya tidak kita ucapkan, saudara. Dan tanpa sadar akhirnya menyakiti hati orang lain, tanpa sadar akhirnya menyakiti hati Tuhan, dan akhirnya kita menyesal atas ucapan-ucapan yang sudah terlontarkan. Nah saudara, setiap kalimat, kata-kata yang keluar dari mulut kita yang didengar oleh orang lain itu tidak bisa dicabut lagi. Artinya itu akan nyantel dalam memori orang tersebut. Nah oleh karena itu saudara, kalau kita melihat di Alkitab 103 kali kata lidah itu disebut, dan 349 kali kata mulut itu disebut di Alkitab. Berarti ini merupakan satu perhatian yang serius dari Tuhan bagi kita anak-anaknya, agar kita sebagai gereja Tuhan bisa menguasai lidah kita, bisa menguasai mulut kita, apalagi saat kita sedang mengalami masalah. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mengalami
pasangan kita atau orang terdekat kita atau orang lain ketika marah-marah, mereka mengucapkan kalimat-kalimat yang pedas. Bahkan tidak jarang ada kalimat-kalimat yang seharusnya tidak diucapkan. Misalnya kalimat-kalimat atau kata-kata kebun binatang yang terucap, atau kata-kata yang pedas yang terucap. Atau mungkin kita pun juga pernah melakukan hal itu, saudara. Nah, dalam Suara Gembala beberapa hari yang lalu saya memberikan satu quotes yang bunyinya kira-kira seperti ini. Butuh 2 tahun untuk kita itu belajar bicara, tetapi butuh waktu seumur hidup untuk kita belajar diam. Belajar menguasai lidah ini tidak hanya 1-2 tahun, tetapi seumur hidup kita, saudara. Nah, inilah yang menjadi alasan bagi Tuhan kenapa Tuhan menciptakan kita dengan 2 telinga dan 1 buah mulut. Tujuannya supaya kita tuh cepat mendengarkan, tetapi sedikit untuk bicara. Saya tidak bisa membayangkan ketika manusia itu diciptakan dengan 2 mulut atau lebih dari 2. Pasti saudara akan ada banyak dosa-dosa yang dilakukan. Oleh karena itu bersyukur kalau Tuhan hanya ciptakan kita 1 mulut. 1 mulut saja kadangkala kita seringkali tidak bijaksana dalam menggunakannya, apalagi banyak mulut. Nah, dalam Amsal pasal 21 ayat 23 di sana dikatakan, siapa memelihara mulut dan lidahnya memelihara diri pada kesukaran. Ya, seringkali sekali lagi banyak masalah terjadi karena kita salah berucap. Ya, banyak penyesalan-penyesalan yang terjadi karena kita sudah terlanjur ngomong kepada orang lain. Ya. Makanya benar ada satu lagu dunia yang berkata bahwa lidah itu tidak bertulang. Ya, memang lidah itu tidak bertulang. Kalau lidah itu bertulang, tidak bisa mingkem semua, saudara. Ya, lidah itu tidak bertulang, artinya lidah itu sulit untuk ditebak arahnya kemana. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk kita bisa menguasai lidah kita, mengontrol mulut kita. Mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Pengkhotbah pasal 5 ayat 1 sampai 6. Firman Allah berkata, janganlah terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena Ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nazarmu. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau hilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tangannya? Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Tetapi takutlah akan Allah. Kalau kita melihat di Alkitab, ada 5 gambaran tentang lidah. Yang pertama, lidah itu diumpamakan seperti pedang. Ya, next. Dalam Mazmur pasal 64 ayat yang keempat di sana dikatakan, yang menajamkan lidahnya seperti pedang. Yang pertama, lidah itu digambarkan seperti pedang yang tajam. Ya. Nah, makanya kadang-kala perkataan orang itu bisa benar-benar menusuk hati kita, melukai, menyayat hati kita. Yang kedua, di dalam Yeremia pasal yang ke-8, pasal yang ke-9 ayat yang ke-8, lidah itu digambarkan seperti anak panah. Bahkan dikatakan di sana, lidah mereka adalah anak panah yang membunuh. Perkataannya dari mulutnya adalah tipu. Mereka berbicara damai dengan temannya, tetapi dalam hatinya mereka merancang pengadangan terhadapnya. Lidah dikatakan seperti anak panah yang menancap di dalam dada.
ya, dan itu sangat menyakitkan, bisa membunuh. Yang ketiga, dikatakan bahwa lidah itu seperti api, ya, seperti api. Dalam Yakobus 3 ayat 5 di sana dikatakan, dan lihat, ayat yang keempat, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Saudara, setiap tahun Gunung Sumbing itu biasanya terbakar. Dan biasanya penyebab utamanya adalah karena ada pendaki-pendaki gunung yang lupa untuk memadamkan puntung rokoknya, sehingga itu menyebabkan kebakaran, ya. Ada tetangga saya yang cerita, dia tidak sadar melihat temannya itu membuang puntung rokok. Tahu-tahu pagi hari Gunung Sumbing sudah terbakar. Ya, untung dia selamat. Ya, untung dia selamat. Jadi api itu walaupun kecil itu bisa berubah menjadi besar ketika ditiup oleh angin. Demikian pula lidah. Walaupun kata yang menyakitkan itu hanya satu kata, kalimat yang menyakitkan itu mungkin hanya satu kata, tetapi itu nandes dalam diri seseorang dan itu bisa membuat penilaian orang, perlakuan orang terhadap diri kita berubah. Ya. Kemudian dikatakan di dalam Yakobus pasal 3 ayat yang keempat, lidah itu seperti kemudi kapal, ya. Setir kemudi, ya. Walaupun kemudi itu kecil, tetapi bisa menentukan arah kapal yang besar itu. Demikian pula lidah, itu anggota tubuh yang kecil, tetapi bisa membawa kita kemana, ya. Saudara bisa dibenci oleh orang, atau saudara bisa dikasihi oleh orang lain, itu tergantung lidah kita juga. Kalau lidah kita setiap hari gosip, lidah kita setiap hari berkata-kata yang tidak baik, saudara jangan berharap bahwa orang akan menyukai saudara. Ya. Saya percaya orang lain akan tidak senang dengan keberadaan saudara. Tetapi kalau setiap hari saudara itu memberikan kata-kata yang baik, lemah lembut dan lain sebagainya, maka saudara tidak usah saudara minta orang mendekat dengan saudara, pasti mereka senang kalau ada saudara di sana. Ya. Nah, jadi lidah kita itu bisa membawa tubuh kita arahnya nanti kemana. Ya, itu tergantung kita semua. Dan akhirnya di dalam Yakobus 3:8 dikatakan lidah itu seperti binatang buas. Saudara tentu pernah mendengar ada peribahasa yang berkata mulut kita harimaumu, mulutmu harimaumu, juga fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Itu semua berbicara tentang mulut yang dikatakan seperti binatang buas, ya. Kadangkala kita tertipu dengan penampilan fisik orang, kelihatannya wajahnya imut, ya, wajahnya penuh damai, tapi ternyata perkataannya pedas, ya. Nah, itu adalah gambaran-gambaran Alkitab tentang lidah. Kemudian kalau kita melihat di dalam Matius pasal 12 ayat 34 bagian B, di sana Tuhan Yesus berkata bahwa apa yang keluar dari mulut kita itu sebetulnya adalah ekspresi hati kita, ya. Apa yang keluar dari mulut kita itu adalah ekspresi hati kita. Walaupun orang itu bisa bersandiwara, tetapi lama-kelamaan akan nampak sifat aslinya itu seperti apa. Karena apa yang kita ucapkan itu selalu bersumber dari hati. Ya, coba kalau hati saudara senang, biasanya yang terucap di mulut kita apa? Tertawa, kata-kata yang penuh dengan keceriaan. Tetapi ketika hati kita sedang sedih, biasanya yang terucap di mulut kita adalah perkataan-perkataan yang sedih. Karena secara umum hati dan mulut itu sinkron, ya, secara umum seperti itu. Nah, kemudian di dalam Yakobus pasal 1 ayat 26, ibadah kita itu bisa sia-sia jika kita tidak mampu mengekang lidah.
Dikatakan, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Jadi walaupun setiap hari saudara ada di gereja, setiap hari saudara berbahasa roh, setiap hari saudara membaca firman, tetapi kalau saudara tidak bisa menguasai lidah kita, maka Alkitab katakan semuanya itu sia-sia. Jadi penting sekali bagi kita untuk bisa mengekang lidah kita. Saya berdoa dan berharap jangan sampai ibadah kita menjadi sia-sia. Ini artinya apa? Artinya bahwa apa yang keluar dari mulut kita itu semuanya diperhitungkan oleh Tuhan sebagai sebuah ibadah. Dan yang luar biasa, mulut kita itu mempengaruhi semua aspek ibadah kita. Jadi sehebat apapun pelayanan kita, kalau mulut kita tidak bisa dijaga di hadapan Tuhan, semuanya sia-sia. Kemudian dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-10 di sana dikatakan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ya, jadi di sini kita lihat bahwa kata-kata kita, perkataan-perkataan kita ternyata ikut juga menentukan masa depan kita. Saya teringat beberapa waktu yang lalu ada seorang budayawan sekaligus seorang wanita yang suka mengkritik, ya, suka mengkritik kritik sosial, baik kritik kepada masyarakat, keadaan maupun kritik kepada pemerintah. Kalau saudara mengingat beberapa waktu yang lalu menjelang pemilihan presiden, ada seorang wanita inisialnya RS, ya saudara, dia melaporkan dirinya bahwa dirinya mengalami penganiayaan, dipukuli oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, menunjukkan wajahnya bengep-bengep, saudara. Tetapi polisi itu cerdas dan polisi ini tahu, ya, setelah diselidiki apakah benar bengep-bengepnya itu, memar-memarnya itu karena hasil aniaya, tetapi kenyataannya itu merupakan hasil operasi wajah. Ya. Nah, akibatnya apa? Orang ini dituduh dan terbukti memberikan kesaksian palsu. Akibatnya dia harus mendekam, dipenjara, namanya jadi tercemar. Semua orang di Indonesia jadi mengenal, mencap dia sebagai orang yang suka berbohong. Ya, ini akibat apa? Akibat karena salah mengucapkan kata-kata, tidak mengungkapkan kebenaran. Jadi akibatnya dia mengalami hal yang seperti itu. Kata-kata bisa menentukan masa depan kita. Kita mau diingat orang sebagai orang yang seperti apa? Oh, si A itu ya, wah kata-katanya lembut, saya seneng nek ngobrol dengan dia. Tapi sebaliknya ada orang yang bilang, wah si B beda sekali, saya tuh menghindar kalau sama dia. Kenapa? Setiap kali ketemu omongannya itu loh menyakitkan hati, selalu ngomongin orang. Maka akhirnya dalam pemikiran orang kita sudah punya cap atau predikat yang tersemat dalam diri kita. Oleh karena itu kata-kata bisa menentukan masa depan. Dan jangan lupa saudara bahwa suatu saat nanti lidah kita itu adalah termasuk yang salah satu harus dipertanggungjawabkan. Ketika kita suatu saat nanti menghadap kursi pengadilan Kristus dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-10, kita diminta oleh Tuhan untuk mempertanggungjawabkan semua aspek dalam kehidupan kita. Nah, salah satu yang ingin Tuhan minta pertanggungjawabannya adalah bagaimana dalam umur hidup kita menggunakan mulut kita. Apakah mulut kita lebih banyak digunakan untuk memuji Tuhan, atau mulut kita digunakan untuk mengucapkan hal-hal yang sia-sia? Suatu saat nanti semua harus diminta pertanggungjawaban. Dalam Matius pasal 12 ayat 36-37 di sana dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu,
Setiap kata sia-sia yang diucapkan oleh orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ya, jadi jangan berpikir bahwa tidak akan ada penghakiman. Suatu saat di hadapan kursi pengadilan Kristus kita harus mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Dan selanjutnya kalau kita membaca di dalam Amsal pasal 6 ayat 16 sampai 19, ada 7 hal yang Tuhan benci. Salah satu dari 7 hal itu adalah lidah dusta. Dalam Amsal 6 ayat 17, mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah, dan seterusnya. Jadi sekali lagi, salah satu hal yang dibenci oleh Tuhan adalah kembali masalah lidah dusta. Jadi puncaknya adalah hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah kita. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ya, itu puncaknya, saudara. Saudara mau hidup, saudara mau mati, semuanya dipengaruhi atau ditentukan oleh lidah kita. Saya akan memberikan satu contoh di dalam Alkitab kita tentang bagaimana orang-orang yang tidak mempergunakan lidahnya dengan baik, yaitu kisah tentang 10 dari 12 pengintai Israel. Saudara nanti bisa buka di dalam Ulangan pasal 1 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-33. Di sana dikatakan bahwa suatu saat Musa ini mengutus 12 orang dari masing-masing suku Israel untuk mengintai tanah Kanaan, tanah perjanjian yang sebentar akan dimasuki oleh orang-orang Israel. Kita tahu latar belakangnya. Sebetulnya dulu Bapak Abraham, Ishak, Yakub sudah menempati tanah itu. Tetapi ketika Yusuf berkuasa di tanah Mesir, maka Yusuf meminta orang tuanya Israel, yaitu Yakub, untuk datang ke Mesir dan tinggal menetap di Goshen. Tapi selama 450 tahun setelah kematian Yusuf, orang-orang Israel diperbudak di Mesir. Sementara tanah yang dulu ditempati oleh Israel sudah ditempati oleh bangsa-bangsa yang lain. Makanya orang-orang Israel ketika mereka lepas dari perbudakan Mesir, mereka kembali ke tanah perjanjian. Nah, sebelum mereka sampai ke tanah perjanjian, Musa ingin menyelidiki seperti apa tanah itu. Nah, akhirnya Musa mengutus 12 orang. Tetapi sayangnya saudara, dari 12 orang itu 10 orang mengatakan berita-berita yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Ada beberapa yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Dan itu membuat hati bangsa Israel menjadi tawar. Beda dengan 2 orang lainnya, yaitu Yosua dan Kaleb. Mereka mengatakan sesuatu yang positif, dan akhirnya mereka menuai dan apa yang diucapkannya. 10 orang pengintai, mereka pada akhirnya tidak bisa masuk tanah Kanaan. Bahkan mereka jangankan masuk tanah Kanaan, setelah mereka mengucapkan kalimat-kalimat, kata-kata yang tidak benar itu, saudara, Tuhan menghukum mereka. Dikatakan mereka mati, saudara. Beda dengan Yosua dan Kaleb. Mereka itu berdua ini adalah hanya 2 orang inilah dari angkatan mereka yang bisa memasuki tanah Kanaan. Semuanya berawal dari kata-kata yang keluar dari mulut. Nah, dari kisah 12 pengintai ini ada 3 penerapan praktis bagi kita. Apa yang harus kita lakukan ketika kita sedang mengalami masalah pergumulan,
kalimat-kalimat apa yang tidak boleh diucapkan ketika saudara dan saya sedang mengalami masalah. Ini sebagai penerapan praktisnya dalam kehidupan kita. Yang pertama, kata-kata yang bertentangan atau tidak sesuai dengan kebenaran. Di dalam Ulangan pasal 127 di sana dikatakan, kamu menggerutu di dalam kemahmu serta berkata, karena Tuhan membenci kita, maka Ia membawa keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori supaya dimusnahkan. 10 orang pengintai ini melemahkan hati orang Israel, mempengaruhi orang-orang Israel, sehingga orang-orang Israel pada akhirnya punya persepsi bahwa Tuhan itu membenci mereka. Tuhan sengaja ingin membunuh mereka. Dan itu bukan sebuah kebenaran, saudara. Karena Alkitab katakan bahwa Israel adalah bangsa pilihan Allah, yang karena keturunan Abraham mereka dikasihi oleh Tuhan. Tetapi 10 pengintai itu mengatakan sebuah fakta-fakta, sebuah kalimat-kalimat yang tidak sesuai dengan fakta, kalimat-kalimat yang tidak sesuai dengan kebenaran. Nah, di dalam Amsal pasal 12 ayat 19 di sana dikatakan, bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Dari hal ini kita belajar yang pertama, saudara, ketika saudara sedang emosi atau dalam segala situasi keadaan apapun, usahakanlah supaya setiap kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kita adalah kebenaran. Ya, adalah kebenaran. Jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang belum tentu terbukti kebenarannya, apalagi kata-kata fitnah. Jangan sampai, saudara. Di era media sosial seperti ini, saudara, sudah ada hukum bagi orang-orang yang menyebarkan, membuat dan menyebarkan berita-berita bohong atau yang kita kenal dengan hoax. Oleh karena itu, saya selalu menghimbau Bapak Ibu Saudara semua, saya tidak melarang saudara bermedia sosial, tetapi saudara saring setiap informasi-informasi yang ada. Jangan mudah copy paste, ya, apa-apa di-share, apa-apa di-share. Kalau itu tidak terbukti kebenarannya, dan kalau itu bohong, maka saudara kalau ketahuan, saudara nanti bisa kena hukum, saudara. Dalam kasus virus corona saja, pemerintah sudah ratusan blog-blog atau berita-berita hoax yang dihapus oleh pemerintah. Maka kan sebetulnya pemerintah sudah dari awal berkata, ya, jangan mudah mempercayai berita-berita tentang COVID kecuali dari yang berwenang mengeluarkan berita itu, yaitu dari gugus tugas COVID. Semua berita-berita itu belum teruji kebenarannya, meskipun dengan bahasa-bahasa yang meyakinkan. Oleh karena itu, saudara, jangan mudah untuk mengupload, jangan mudah untuk men-sharekan berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Ya, sharekanlah sesuatu yang menguatkan, sharekanlah firman Tuhan. Ya, sharekanlah kalimat-kalimat positif yang bisa membangun orang lain. Jangan kita menjadi terlibat sebagai orang-orang yang gemar untuk men-sharekan hal-hal yang hoax, hal-hal yang tidak benar. Itu penerapan yang pertama. Jadi janganlah kita mengucapkan kalimat-kalimat atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran. Penerapan yang kedua adalah jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang membesar-besarkan masalah, hiperbola, karena itu bisa berdampak terhadap perasaan orang lain.
Dalam Ulangan pasal 1 ayat 28, 10 pengintai itu berkata kepada Musa dan bangsa Israel, memang tanah Kanaan itu subur, makmur, tetapi di sana penduduknya raksasa-raksasa dan mereka itu makan orang. Nah, ini melebih-lebihkan, sudah. Padahal di tanah Kanaan itu kurang lebih hanya 4 orang saja yang badannya seperawakan seperti Goliat, hanya 4 orang saja. Tetapi biasa orang-orang itu mudah sekali untuk membesar-besarkan masalah. Ngomong kalau semua penduduknya itu orang-orang raksasa, padahal hanya 4. Ditambah lagi raksasa-raksasa itu makan orang, kanibal. Ini sudah tambah lagi, tidak karu-karuan. Mereka tak juga ngomong, kita itu seperti walang kekek, belalang, kecil dibandingkan mereka. Ini kalimat-kalimat yang hiperbola, kalimat-kalimat yang membesar-besarkan. Dan memang kecenderungan kita ketika kita melihat sesuatu dan ada orang yang tanya kepada kita, memang kadang-kadang kita cenderung membesar-besarkan. Misalnya ada peristiwa kecelakaan di suatu daerah dan kita melihat, ya, kemudian kita pulang, kadang-kala kita cerita kepada keluarga kita atau orang-orang lain, ditambah bumbu-bumbu yang membesar-besarkan. Wah, ada kecelakaan loh, kepala sama kakinya bisa-bisa. Wah, dan sebagainya. Kepala sama kaki memang bisa, gabung semut. Membesar-besarkan, darahnya berceceran, kejat-kejat dan lain sebagainya. Padahal mungkin hanya luka. Supaya kelihatan menarik, kelihatan wah, kadang-kala kita membesar-besarkan. Saya beberapa kali ketemu dengan orang-orang, sebetulnya masalahnya itu simple, saudara. Masalahnya itu sebetulnya kecil, ringan, maaf bukan kecil, ringan. Tetapi kadang-kala karena itu dibesar-besarkan sehingga nampak besar. Tetapi setelah diurai, sebetulnya masalahnya itu sepele. Kadang-kala kita orang-orang manusia secara umum itu memperumit masalah yang sebetulnya tidak rumit. Justru kita sendiri dengan kalimat-kalimat kita yang memperumit masalah itu. Maka kan seringkali kita mendengar, nek masalah sing kecil itu dilupakan, dihilangkan saja. Masalah yang besar dikecilkan. Jangan sebaliknya, tidak ada masalah dibuat masalah. Masalah kecil dibesar-besarkan. Nah, mari kita akan belajar untuk berkata apa adanya, tidak usah membesar-besarkan. Nah, akibat dari 10 pengintai mengatakan hal-hal yang dibesar-besarkan itu menyebabkan orang-orang Israel menjadi tawar hati, sehingga mereka protes kepada Musa dan akhirnya mereka menyalahkan Tuhan dengan berkata Tuhan itu tidak baik, Tuhan itu kejam dan lain sebagainya. Dan yang paling parah dampaknya akhirnya adalah generasi pertama orang-orang Israel termasuk 10 pengintai itu tidak bisa masuk tanah Kanaan. Jadi coba bicara apa adanya, tidak usah dibesar-besarkan, tidak usah dilebih-lebihkan. Itu penerapan yang kedua. Dan penerapan yang terakhir di dalam Ulangan pasal 1 ayat 32 sampai 33, di sana dikatakan, tetapi walaupun demikian kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu di perjalanan untuk mencari tempat bagimu di mana kamu dapat berkemah, dengan api pada waktu malam dan dengan awan pada waktu siang, untuk memperlihatkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh. Yang ketiga yang harus dihindari dari kata-kata kita adalah kata-kata yang tidak mempercayai atau meragukan Tuhan. Kata-kata yang tidak mempercayai atau meragukan Tuhan. Seperti orang Israel, kalimat-kalimat yang keluar dari mulut mereka itu tidak hanya mereka tidak percaya, tapi malah menyalahkan Tuhan. Saudara mungkin pernah mengalami, saya pun seringkali mendengar ada anak-anak Tuhan yang
berkata seperti ini ketika dia menghadapi masalah. Kok Tuhan membiarkan ya saya kena masalah seperti ini? Kok Tuhan itu tidak adil ya sama saya? Seakan-akan semua masalah itu kesalahan Tuhan, saudara. Padahal kita seharusnya itu introspeksi. Karena boleh saya katakan bahwa sebagian besar masalah yang kita alami itu karena kesalahan kita sendiri. Bukan karena kesalahan Tuhan. Tuhan tidak pernah salah, saudara. Tapi mudahnya kita itu melupakan semua kebaikan Tuhan hanya karena satu kali Tuhan tidak menjawab doa kita dan kita berkata Tuhan tidak baik. Istri saya pernah menyampaikan dan saya pun pernah menyampaikan pengalaman saya waktu 4 tahun lamanya saya ini kena sakit di bagian kepala saya. Satu kalimat yang saya hindari ialah menyalahkan Tuhan. Jangan sampai mulut ini menyalahkan Tuhan atas apa yang sedang saya alami. 4 tahun itu bukan waktu yang singkat, saudara. Saudara kalau pernah masuk rumah sakit ya, jangankan 4 tahun, sehari saja saudara rasanya sudah bosan. Sehari saja itu rasanya sudah bosan. Sakit sehari saja rasanya sudah tidak enak. Apalagi kalau sampai bertahun-tahun itu. Maka kecenderungan anak-anak Tuhan baik secara langsung atau tidak langsung adalah menyalahkan Tuhan. Saya ketemu dengan satu keluarga yang selalu apa-apa yang dikaitkan dengan seolah-olah Tuhan yang salah. Masalah yang terjadi semua pertanyaannya akhirnya Tuhan yang salah, Tuhan yang keliru, Tuhan yang tidak adil dan lain sebagainya. Selagi kalimat-kalimat menyalahkan Tuhan itu terlontar dari mulut kita, maka saudara jangan harap menerima mujizat daripada Tuhan. Karena kita sudah suudzon dengan Tuhan. Introspeksilah dalam diri kita, kenapa kok masalah ini bisa terjadi? Kalau saudara sudah tahu masalahnya, perbaiki. Saya percaya itu jauh lebih baik daripada saudara hanya bertanya mengapa Tuhan, mengapa Tuhan, mengapa Tuhan terus. Lebih baik kita introspeksi diri, mengubah diri kita, minta kekuatan Tuhan supaya kita bisa berubah. Itu jauh lebih baik. Jadi sebesar apapun masalah yang Bapak Ibu Saudara dan saya alami, jangan sekali-kali meragukan kebaikan Tuhan, menyalahkan Tuhan, atau bertanya mengapa hal ini terjadi dalam diriku Tuhan. Karena saya percaya semua diizinkan Tuhan pasti mendatangkan kebaikan. Kita lihat Yosua dan Kaleb. Ketika 10 pengintai berkata kita tidak mungkin masuk ke tanah Kanaan karena bangsa itu bangsa yang besar-besar. Tapi kita lihat Yosua dan Kaleb. Mereka berkata, jika Tuhan bersama-sama dengan kita, kita pasti bisa mengalahkan orang-orang Kanaan. Nah, itu iman yang luar biasa. Iman yang sama ini juga dimiliki oleh keturunan mereka yang namanya Daud. Ketika orang-orang Israel diperhadapkan dengan Goliat, hampir semua orang Israel berkata tidak mungkin bisa mengalahkan Goliat yang besar. Tapi Daud yang secara fisik itu kecil, tapi memiliki iman yang luar biasa. Dan dia katakan, Tuhan yang bersama dengan dirinya jauh lebih besar daripada Goliat. Saya berdoa dan berharap kita semua anak-anak Tuhan, jemaat Gereja Betel Indonesia Nazaret, dimanapun saudara berada, milikilah iman seperti Yosua dan Kaleb. Milikilah iman seperti Daud yang melihat besarnya Tuhan dibandingkan masalah kita.
Ya. Jadi inilah 3 penerapan praktis bagi kita dari pelajaran 10 pengintai ini. Jangan kita mengucapkan kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran, apalagi dengan firman Tuhan. Yang kedua, janganlah kita mengucapkan kata-kata yang membesar-besarkan atau hiperbola terhadap masalah yang sedang kita alami. Dan yang ketiga, janganlah kita mengucapkan kata-kata yang tidak mempercayai atau meragukan Tuhan. Sebagai penutup, saudara-saudara, ada satu kalimat berkata seperti ini. Seperti halnya Harun menjadi penyambung lidah atau juru bicaranya dari Musa, demikianlah kita anak-anak Tuhan adalah penyambung lidah atau juru bicara dari Tuhan. Jadi kuasailah lidah kita. Kita selalu bernyanyi, "Ku mau sepertimu Yesus." Kalau saudara mau bernyanyi seperti itu, berarti itu doa saudara untuk saudara pengen seperti Tuhan Yesus. Dan salah satu yang kita tiru dari Tuhan Yesus adalah perkataannya. Kenapa Yesus bisa menarik perhatian orang-orang Israel, membuat orang-orang Israel berkata, yang seperti ini belum pernah kita lihat? Karena selama ini orang-orang Israel hanya melihat ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang hanya bisa berkata-kata tetapi tidak bisa melakukan firman, yang kata-katanya tidak mengandung kuasa. Tetapi ketika mereka mendengar apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, semua mereka berkesimpulan yang sama. Kalimat-kalimat seperti ini tidak pernah mereka dengar sebelumnya. Sebab kalimat-kalimat yang diucapkan Yesus mengandung kuasa yang luar biasa. Nah, yang luar biasa lagi adalah Tuhan ingin saat ini saudara dan saya menjadi juru bicaranya Tuhan, yang menyampaikan kalimat-kalimat yang penuh dengan kuasa, kalimat-kalimat yang penuh dengan kasih, kalimat-kalimat yang bisa membangun, menguatkan orang lain. Karena status saudara dan saya, kita adalah juru bicaranya Tuhan. Maka sebagai seorang jubirnya Tuhan, jangan sampai kita mengucapkan kalimat-kalimat yang benar, yang tidak benar. Jangan sampai kita mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor. Jangan sampai kita mengucapkan kalimat-kalimat yang menipu dan kalimat-kalimat lain yang tidak seharusnya kita tidak ucapkan. Kalimat-kalimat yang sia-sia. Mari sadarilah identitas kita, bahwa kita adalah juru bicaranya Tuhan. Ini tidak berarti hanya pendeta saja juru bicaranya Tuhan, tetapi saudara, semua orang percaya adalah juru bicaranya Tuhan. Tetangga kanan kiri saudara ingin melihat kata-katanya orang Kristen itu benar-benar mencerminkan kata-katanya Tuhan. Saya berdoa melalui firman Allah pagi hari ini, kita semua bisa menjadi anak-anak Tuhan yang mampu mengontrol dan menguasai lidah kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Tolong kami agar kami bisa bijaksana dalam menggunakan kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kami. Tuhan, ampuni kalau mungkin selama ini seringkali kami tidak bijaksana dalam menggunakan tutur kata kami. Apalagi ketika kami sedang mengalami masalah, seringkali tanpa sadar kalimat-kalimat yang tidak seharusnya kami ucapkan terucap dari mulut kami. Ampuni kami Tuhan, karena kami tahu bahwa hidup mati kami dikuasai lidah kami. Oleh karena itu, biarlah setiap kami yang telah mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini mengambil komitmen untuk berhati-hati dalam berucap, untuk berhati-hati dalam menyampaikan berita kabar atau apapun juga, sehingga kami bisa benar-benar menjadi juru bicara
yang kau pakai Tuhan, yang kau percayai. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa.